Oke, halo, selamat malam semuanya. Kita akan menganalisa saham hari Jumat tadi, tanggal 1 Juli 2002. Cuman baru bisa saya uh, analisa sekarang malam ini karena kebetulan tadi ada panggilan dari Kedutaan Afrika. Jadi baru sempat malam ini saya analisa. Oke, langsung saja. Kita lihat IHSG hari ini. IHSG hari ini terkoreksi 1,7% di harga 6.794. Nah, jadi koreksi IHSG sudah 5 kali berturut-turut. Nah, dan kalau dilihat dari osilatornya, dari indikator osilator dan yang lainnya, masih potensial untuk koreksi lebih dalam lagi nih ya. Jadi harap berhati-hati. Kita nggak tahu nanti yang paling diserok itu saham apa. Tapi yang pasti, kalau dilihat dari top gainers dan top loser, sangat sedikit hari ini yang kenaikannya di atas 10%. Paling cuman hanya 10 saham saja ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 saja saham yang di atas 10%. Seperti itu. Langsung saja kita lihat stok hari ini. Yang pertama saham seperti biasa kita hanya melihat saham-saham di under 500. Kenapa under 500? Karena seperti saya bilang tadi, kenaikan saham hari Jumat tadi itu tidak banyak, jadi kita bisa analisis lebih banyak ya. Langsung saja, saham pertama itu Kajen. Nah, saham Kajen ini ketika IHSG terkoreksi, Kajennya malah naik. Jadi bisa dibilang IHSG dan Kajen ini berbanding terbalik. Seperti itu, tidak selaras. Seperti itu ya. Malah ketika IHSG semakin terperosok, Kajennya semakin bager gitu. Hanya saja kalau dilihat dari volumenya termasuk kecil, dia hanya 30.000. Untuk minggu depan, untuk hari Senin minggu depan kita nggak tahu apakah dia akan tetap lanjut naik atau dia akan terkoreksi dulu. Tapi kalau dilihat daily-nya masih oke dan sudah confirm untuk tetap naik. Tapi kalau weekly-nya oke juga, tapi masih belum konfirmasi. Untuk monthly-nya, untuk bulanannya juga oke, tapi juga masih belum konfirmasi. Nah, menarik nih, di bulanannya pernah di harga 2.100, itu di tahun 2019, dan sekarang harganya masih 256. Jadi masih menarik untuk dipantau. Seperti itu. Selanjutnya ST. ST ini kenaikannya hari ini 25% di harga 127. Kalau dilihat dari daily-nya, jika indikator acuan kita menunjukkan uptrend, dan hariannya itu tertinggi pernah di harga 143 di bulan April kemarin. Kalau untuk bulanannya, nah bulanannya di sini, mingguannya di sini sudah oke dan sudah terkonfirmasi untuk uptrend. Dan mingguannya bisa sampai di harga 196 dan paling tidak di harga 159 ya, paling tidak di harga 159, dan sekarang harganya masih 127. Seperti itu.
Untuk bulanannya sendiri masih sama, dia oke, tapi masih belum terkonfirmasi apakah dia lanjut uptrend atau tidak. Seperti itu dari ST. Selanjutnya INTD. Nah, untuk INTD ini kenaikan hari ini 24% dari harga 256 dan indikatornya menunjukkan masih ada potensi untuk uptrend. Sudah oke, konfirmasi ya. Sedangkan untuk mingguannya oke, tapi masih belum konfirmasi. Nah, bisa dipantau ketat karena untuk mingguannya sendiri itu bisa sampai di harga 366, sekarang masih 256. Seperti itu. Untuk bulanannya sudah oke dan sudah konfirmasi. Dan kalau dilihat pernah di harga 890 di tahun 2018 Februari. Seperti itu. Untuk daily-nya masih ada potensi untuk uptrend. Mungkin 1 atau 2 kali, tapi harap berhati-hati saja. TNT. Selanjutnya Jemas. Jemas hari ini naik 21% di harga 121. Untuk daily-nya sendiri masih oke, menarik. Masih ada tanda-tanda uptrend. Dan untuk mingguannya juga masih oke dan ada tanda-tanda uptrend. Sedangkan untuk bulanannya masih oke dan 3 indikator lainnya menunjukkan uptrend. Dan untuk bulanannya sendiri pernah di harga 1.200. Itu di tahun 2018. Sekarang masih 121 harganya ya. Jadi masih bisa dikoleksi untuk jangka panjang. Seperti itu. Tapi ini udah harganya sempat tinggi. Kalaupun mau entry, mau masuk, tetap berhati-hati. Seperti itu. Selanjutnya MTSM. MTSM ini kenaikannya hari ini 9% di harga 112. Untuk daily-nya oke, tapi belum konfirmasi. Pernah di harga 400-an ya. Itu di bulan Februari kemarin. Sedangkan untuk mingguannya sudah oke, tapi masih belum konfirmasi. Pernah di harga 400 tadi, itu di tahun 2021. Kalau untuk bulanannya, ini masih belum yakin apakah dia downtrend atau masih lanjut uptrend. Berarti yang sudah konfirmasi itu hanya belum ada ternyata ya. Masih hanya sekedar oke saja, tapi tidak konfirmasi. Oke, bisa di skip atau dibuang saja. Selanjutnya exit. Oh, ini ada Nano nih. Nano saham 50-an. Ini kenaikannya sudah beberapa kali, sama kayak pergerakan IHSG, mengikuti pergerakan IHSG yang turun, tapi yang nanonya terbalik. Nah, kalau dilihat dari hariannya ini masih potensi untuk terus naik ya. Pernah di harga 193 itu di bulan Maret kemarin. Sedangkan untuk weekly-nya oh ini saham IPO di harga di bulan Maret kemarin. Weekly-nya sudah oke, tapi masih belum konfirmasi. Dia pernah di harga 193. Sedangkan untuk monthly-nya ya masih menunjukkan uptrend, masih gosong. Jadi kalaupun masuk ya hati-hati karena bisa jadi ini hanya pancingan saja untuk diambil lalu dijatuhkan lagi. Tapi dia sudah sempat sideways panjang di harga 50-an. Oke, yang
Selanjutnya kita lihat saham XJIT. Seperti biasa kita hanya record sampai 17 menit saja dan tidak banyak-banyak. Kita hanya pilih saham-saham under 500 untuk kali ini karena agak sedikit saham-saham yang di atas 10%. Jadi kita percepat saja ya, karena tidak banyak sebenarnya. Oke. Nah, untuk XJIT ini harganya di 90, hari ini naik 8,4%. Untuk daily-nya sendiri oke, pernah di harga 120-an dan paling tinggi itu di harga 112. Nah, untuk weekly-nya kita lihat di sini jarum-jarum panjang ya. Jadi bisa tergolong ini fast trading dan high volatile. Nah, untuk weekly-nya sendiri oke, tapi masih belum konfirmasi hijau. Kalau untuk bulanannya ini dilihat grafiknya semakin kecil, jadi masih potensi untuk downtrend. Seperti itu. Jadi ini sebaiknya berhati-hati atau dihindari saja karena jarumnya ini kalau membentuk jarum di sini harus fast trading seperti itu. Itu dari XJIT. Selanjutnya di WMPP. WMPP sudah 3 kali kenaikan ya. Sekarang di harga 126. Hari ini naik 7%. Untuk daily-nya sendiri sudah oke dan terkonfirmasi. Nah, untuk hariannya ini bisa naik sampai 164, tapi paling tidak dia naik di harga 147. Sekarang masih 126. Jadi ada kemungkinan untuk naik, tapi kita lihat dulu untuk weekly-nya. Weekly-nya oke, tapi masih belum konfirmasi ya. Nah, untuk monthly-nya juga masih oke, tapi belum terkonfirmasi. Jadi hati-hati ya. Bisa kemungkinan hari ini naik, tapi naik terbatas hanya untuk mancing saja. Lalu masih ada potensi untuk turun lagi. Seperti itu WMPP. Lalu beton ini di harga 290. Beton. Nah, untuk beton ini kenaikannya cukup tinggi, termasuk tinggi, dan harganya di 312. Untuk daily-nya masih oke dan sudah terkonfirmasi. Mingguannya masih belum konfirmasi. Sedangkan monthly-nya masih menunjukkan tanda-tanda downtrend. Kalaupun ini naik, ini hanya naik terbatas. Mungkin di minggu depan itu masih terkoreksi ataupun naik hanya sedikit saja, naik terbatas ya, karena tadi kita lihat bulanannya masih menunjukkan tanda-tanda downtrend. Seperti itu. Lalu saham CAK ini kenaikannya 7% di harga 104, dan untuk hariannya masih menunjukkan tanda-tanda downtrend ya. Tapi untuk mingguannya dia oke dan sudah terkonfirmasi untuk naik. Nah, kita lihat ini mingguannya dia hanya naik sampai harga 122. Sekarang di harga 104 ya. Jadi kalaupun naik di minggu depan itu hanya naik terbatas. Sebenarnya kalau mingguannya sih sudah oke, menarik untuk dipantau. Cuman untuk daily-nya nih ya, dia menunjukkan tanda-tanda downtrend. Karena dia juga sudah pernah naik cukup tinggi. Seperti itu. Sudah naik tinggi. Oke, selanjutnya INPP. INPP ini masih buruk ya. Oh, ini daily-nya oke. Daily-nya oke, hari ini naik 6% di harga 406. Untuk weekly-nya
konfirmasi ya untuk coba uptrend. Dan untuk maulingnya ini masih kurang bagus sebenarnya, tapi sudah ada tanda-tanda uptrend, cuman belum konfirmasi. Kalaupun dia naik, dia hanya naik terbatas. Historicalnya bisa naik sampai, dia hanya naik terbatas ini, naik dari minus ke 5% atau dari minus ke harga normal ya. Ini kenaikannya bisa sampai 5 atau 6%. Seperti itu NPP-nya. Oke, hari ini lanjut lagi di Puri. Untuk Puri sudah 4 kali kenaikan ya, berbanding terbalik dengan ISG, dan hariannya ini masih oke. Kalau dilihat hari ini naik 6% di harga 488. Lalu untuk weekly-nya juga oke. Untuk bulanannya juga oke. Bulanannya ini pernah naik di harga 725. Nah, untuk mingguannya yang terdekat sama ya di harga 725 itu di bulan Februari 2021 tahun lalu. Oke. Nah, daily-nya ini sebenarnya sih udah termasuk tinggi, cuman berhati-hati saja karena di sini juga jarumnya panjang-panjang. Jadi ini tergolong high volatile. Baik, selanjutnya LCKM. LCKM ini menarik, kurang menarik, agak jelek karena berantakan. Daily-nya juga oke, tapi masih belum confirm, dan di sini juga masih belum yakin apakah lanjut naik atau enggak, dan monthly-nya juga belum meyakinkan. Nah, kalau dilihat kenaikannya itu sampai 350, cuman ini kejam ya bandarnya, dari harga 23% langsung ke 6%, minus 6%. Nah, di sini juga kita lihat cukup banyak jarum-jarum panjang. Dan terakhir ya, saham Atap ini masih oke, masih menunjukkan tanda-tanda uptrend. Untuk weekly-nya juga oke, tapi masih belum konfirmasi. Sedangkan monthly-nya juga menunjukkan downtrend. Seperti itu saham-saham yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat. Selamat malam. Salam Boson Daikus.